Sahabat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya sahabat sekalian? Semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang kita inginkan senantiasa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Sahabat sekalian, jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengalaman tentang cara menguatkan hafalan. Jadi pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tentang pengalaman saya pribadi ya, karena dengan berbagi ini semoga saja bisa bermanfaat bagi para sahabat, bagi orang lain, sehingga bisa mempermudah mereka, bisa mempermudah sahabat sekalian dalam menuntut ilmu. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam menuntut ilmu adalah memiliki hafalan yang kuat, memiliki kefahaman yang kuat. Karena jika kita memiliki kemampuan hafalan yang lemah, maka bisa jadi apa yang kita lakukan dalam menuntut ilmu itu akan terasa sia-sia. Oleh karenanya dalam kitab Al-Alam misalkan disebutkan bahwasanya syarat untuk mencari ilmu itu ada beberapa, yang diantaranya adalah dzukain atau kecerdasan. Dan kecerdasan di sini bisa kita artikan salah satunya adalah kemampuan dalam hal hafalan atau kekuatan dalam hal hafalan. Jadi sebelumnya saya ingin bercerita begini, saya kan latar belakangnya kan dari keluarga yang kalau dalam hal agama itu bisa dibilang biasa-biasa saja, dari orang awam, orang tua itu orang awam. Jadi waktu itu saya ingin mondok di pesantren dan itu pun sebenarnya juga karena tawaran dari orang tua dan saya pun mengiyakan karena saya memang juga pengen pondok di pesantren. Nah, waktu itu setelah saya datang di pesantren pada tahun 2003, saya masuk di jenjang sanawiyah atau di jenjang SMP ya. Nah, waktu itu saya bertemu dengan beberapa teman yang berasal dari beberapa daerah, misalkan dari Surabaya, dari Kediri. Ngomong-ngomong saya sendiri berasal dari Nganjuk. Nah, waktu itu saya merasa sangat ketertinggalan gitu, tertinggal dari teman-teman yang lain karena mereka ternyata telah belajar agama banyak. Dalam arti mereka telah belajar fikih, mereka telah belajar tajwid, mereka telah belajar ilmu nahwu shorof. Bagi teman-teman di pesantren pasti tahu kan ya ilmu nahwu shorof ini, yaitu ilmu tentang tata bahasa Arab. Jadi mereka memiliki hafalan dari beberapa pelajaran itu karena memang sistem di pesantren, sistem di madrasah itu adalah dengan sistem hafalan. Dibandingkan dengan saya itu kalah jauh saya itu karena saya berasal dari sebuah daerah yang mana pendidikan agama di sana itu sekedar di taman pendidikan Al-Qur'an ya. Jadi ya hafalan itu ya hafalan doa-doa, tata cara sholat, bacaan sholat begitu. Dan waktu itu ada teman saya itu yang memiliki hafalan nadom. Nadom waktu itu nadom tajwid ya, Tuhfatul Atfal. Jadi waktu itu saya kagum karena mereka bisa hafal itu nadom itu. Dan saya memang dari awal dari pendidikan yang belum mengenal sistem hafalan semacam itu, saya merasa kagum tentang hafalan-hafalan tersebut. Kemudian saya pun merenung bahwasanya saya tertinggal, saya ingin menghafal dan saya mencoba menghafal itu ternyata sulit sekali. Dan saya bahkan sampai merasa apakah saya ini akan gagal untuk melanjutkan pendidikan di pesantren gitu. Kemudian saya berpikir lagi pasti ada jalan keluar. Saya sudah jauh-jauh dari rumah, saya sudah berkorban untuk mau di pesantren ini, maka saya harus bisa memiliki hafalan yang kuat sebagaimana teman-teman. Kemudian saya pun banyak belajar, banyak membaca beberapa biografi para ulama dan saya terkagum lagi ketika mendengar para ulama dalam usia yang muda, dalam usia remaja bahkan masih usia kanak-kanak, mereka sudah hafal Al-Qur'an, hafal kitab-kitab. Kemudian misalkan ada Imam Syuuti, ada Imam Syafi'i. Kemudian saya pun merasa ini apa mungkin bisa seperti para ulama itu. Kemudian saya pun berusaha ingin bagaimana sih caranya supaya bisa memiliki hafalan yang kuat. Paling tidak hafalannya bagus lah, bisa menghafal materi-materi pelajaran yang ada di pesantren waktu itu. Nah, kemudian pun saya pun membaca buku-buku bagaimana sih caranya supaya bisa memiliki hafalan yang lancar, memiliki hafalan yang kuat.
supaya dalam menuntut ilmu itu bisa maksimal, karena bisa menyerap banyak materi pelajaran secara lebih banyak, secara lebih maksimal. Karena saya memahami seperti ini, ketika kita bisa menghafal, maka kita akan lebih mudah untuk mempelajarinya, karena hafalan itu sudah ada di dalam pikiran kita, sehingga kalau kita ingin memahami materi itu akan lebih mudah kalau kita memiliki hafalan pelajaran, yang mana hafalan itu kan dalam teks-teks Arab seperti nadom, seperti itu. Kemudian saya akan membaca kitab Ta'lim Muta'alim. Waktu itu ada terjemahannya, dan di situ saya terinspirasi tentang cara untuk menguatkan hafalan versi kitab Ta'lim Muta'alim. Di situ saya membaca dan mempelajari pasal tentang hal-hal yang bisa menguatkan hafalan dan bisa melemahkan hafalan. Nah, waktu itu hal pertama yang disebutkan dalam pasal itu adalah bersungguh-sungguh. Nah, waktu itu saya pun merenung bahwasanya saya berusaha untuk mengumpulkan niat ya, menguatkan niat bahwasanya kalau saya itu bersungguh-sungguh, saya pasti akan bisa menjadi seseorang yang memiliki hafalan yang baik. Dan waktu itu saya pun membaca banyak biografi para ulama, dan saya terinspirasi bahwasanya mereka itu adalah manusia biasa yang tentunya mereka memiliki kesungguhan yang luar biasa sehingga mereka menjadi para ulama. Saya pun manusia biasa, kalau saya bisa bersungguh-sungguh pasti paling tidak saya akan mengikuti jejak mereka. Nah, dengan demikian saya pun menguatkan tekad, saya yakin pasti bisa. Saya yakin pasti bisa menghafal, saya yakin pasti bisa menguatkan hafalan. Nah, di situ saya mengumpulkan tekad. Kemudian selanjutnya hal yang saya lakukan berdasarkan kitab Ta'lim Muta'alim itu, di situ ada sholat malam. Nah, di situ saya pun berusaha untuk melaksanakan sholat malam. Nah, ketika sholat malam itulah di situ saya berdoa, kemudian setelah berdoa saya merutinkan untuk mencoba menghafal. Pada waktu itu saya berada di pelajaran jurumiyah ya. Jadi saya mencoba untuk menghafal matan jurumiyah, saya menghafal tasrif, amdilatut tasrif ya itu. Nah, waktu itu saya mencoba untuk menghafal nadom imriti juga, tapi itu step by step. Jadi waktu itu saya menghafal amdilatut tasrif ya, dan dalam waktu singkat itu seperti ada perubahan yang luar biasa ya dalam diri saya. Ya, ini pastinya berasal dari Allah Subhanahu wa taala dengan wasilah sebagaimana yang disebutkan dalam Ta'lim Muta'alim, dengan wasilah amalan-amalan yang disebutkan dalam Ta'lim Muta'alim. Saya merutinkan sholat malam. Setelah sholat malam itu saya berdoa. Setelah berdoa itu kemudian saya mulai menghafal. Nah, di situ yang saya ingat amsilatut tasrifiyah itu saya hafal kurang lebih sekitar 2 mingguan. Jadi yang kan tasrifiyah ada dua, ada istilahi sama lughawi. Jadi yang istilahi itu kurang lebih 2 minggu 3 mingguan, belum sampai 1 bulan itu alhamdulillah semuanya hafal. Ini belum lancar ya, dalam arti hafalan secara total, akan tetapi untuk melancarkan itu kurang lebih butuh waktu sekitar 1 bulanan. Nah, kemudian setelah hafal itu saya pun mulai menghafal beberapa nadom yang lain. Jadi setelah menghafal tasrif itu saya menghafal Aqidatul Awam. Aqidatul Awam ini berisi tentang akidah-akidah ya, sesuai dengan judulnya Aqidatul Awam, akidahnya orang awam. Jadi nadom ini berisi tentang tauhid, berisi tentang nabi-nabi, berisi tentang keimanan, berisi tentang hal-hal yang boleh sifat-sifat para nabi dan lain sebagainya, tentang akidah. Kemudian setelah menghafal Aqidatul Awam, saya menghafal Imriti. Nah, nadom Imriti ini bisa dibilang cukup mudah ya, karena mungkin gaya bahasanya yang bisa lebih mudah untuk dihafal. Waktu itu saya kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan itu saya sudah hafal nadom Imriti. Waktu itu setiap malam itu paling enggak saya menambah 5 nadom itu secara rutin. Jadi setiap pagi itu saya menambah 5 nadom. Kalau ada kesempatan sore hari itu saya menambah sekitar 2 nadoman. Kurang lebih seperti itu yang saya ingat. Kemudian setelah khatam saya pun mencoba untuk menghafal nadom maksud. Nama nadom maksud ini nadom yang cukup sulit ya. Dia di bidang
sorof. Meskipun jumlahnya lebih sedikit dari Nadhum Imriti, akan tetapi tingkat kesulitannya itu lebih sulit. Menurut saya itu 3 kali lipat lebih sulit. Nah, setelah itu saya menghafal Nadhum Alfiyah. Dan kurang lebih sekitar 1,5 tahun saya telah menghafal beberapa Nadhum itu. Ditambah dengan Nadhum Alfiyah, saya sampai sekitar 500 bait waktu itu dalam waktu yang bisa dibilang cukup singkat. Dan jadi waktu itu saya menghafal materi pelajaran sebelum saya naik di kelasnya. Misalkan begini, saya berada pada kelas jurumiyah misalkan sekarang, itu saya sudah menghafal materi kelas selanjutnya. Padahal kelas selanjutnya itu 1 tahun lagi. Jadi sebelum saya naik kelas itu saya sudah menghafal kitabnya, dan ketika naik kelas saya sudah menghafal kitab-kitabnya itu. Bahkan teman saya pun sampai memberikan saran kepada saya supaya saya loncat kelas saja. Tetapi saya nggak mau karena saya kan hanya hafalan, belum tentu materinya itu saya pahami secara betul. Jadi saya tetap ingin masuk ke kelasnya, ke kelas sesuai dengan jenjangnya, supaya saya bisa mendapatkan pemahaman yang mendalam. Hingga sampai pada saat masuk Alfiyah, kelas Alfiyah itu saya sudah menghafal kurang lebih 300-400 bait sebelum masuk Alfiyah. Nah, dari sini saya ingin berbagi pada teman-teman, kepada sahabat sekalian, bahwasanya ternyata manfaat dari sholat malam itu sangat luar biasa. Jadi saya bercerita ini tujuannya adalah untuk mengajak teman-teman sekalian, untuk mengajak sahabat-sahabat sekalian bahwasanya pengalaman ini adalah pengalaman dari diri saya sendiri yang ternyata sangat bermanfaat. Dan pastinya teman-teman akan termotivasi dengan pengalaman saya ini. Dan saya berharap teman-teman bisa termotivasi dengan pengalaman saya ini. Bahwa ternyata benar sekali kalau di dalam sholat malam itu, di sepertiga malam terakhir, itu ada suatu berkah yang luar biasa. Bahwasanya doa yang dipanjatkan pada waktu itu pasti dikabulkan, mustajabah. Dengan kekhusyuan tentunya, dengan adab-adab berdoa tentunya. Dan di dalam malam itu terdapat berkah yang luar biasa. Dan saya telah membuktikannya sendiri. Saya memiliki perubahan yang luar biasa, diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang saya minta. Ternyata hal itu benar-benar terjadi. Jadi ringkasnya, kalau ingin memperkuat hafalan, yang satu adalah sungguh-sungguh, yang kedua adalah melaksanakan sholat malam. Kalau kita lanjutkan di dalam taklim itu ada menyedikitkan makanan, kemudian menghindari maksiat. Ini adalah hal yang sangat penting, menghindari maksiat. Di dalam kitab taklim itu ada Imam Syafi'i yang mengadu kepada gurunya, syakautu ikla wakein su'ahifdi fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Jadi aku Imam Syafi'i mengadu kepada Imam Waqi, yang mana beliau itu adalah guruku, tentang jeleknya hafalanku. Fa'arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian Imam Waqi pun mengatakan kepadaku supaya meninggalkan maksiat, karena di bait seterusnya itu disebutkan bahwasanya ilmu itu adalah cahaya, dan cahaya itu tidak diberikan kepada orang yang bermaksiat. Nah, kalau kita melihat ceritanya Imam Syafi'i itu kan maksiatnya apa? Ternyata ketika turun dari masjid itu Imam Syafi'i melihat ada seorang perempuan yang naik kendaraan dan tersingkap kakinya. Jadi terlihat auratnya, yang sebenarnya Imam Syafi'i itu tidak sengaja melihatnya, kemudian memalingkan pandangan. Dan itu pun, yang sedikit itu pun sudah terhitung maksiat bagi orang-orang alim seperti Imam Syafi'i. Dan itu bisa mengganggu hafalan Imam Syafi'i. Padahal Imam Syafi'i itu ketika mendengar sesuatu itu tidak pernah lupa. Dan dalam beberapa cerita dikisahkan bahwasanya Imam Syafi'i waktu itu lupa satu nama rawi, yang mana beliau itu hafal ribuan nama rawi, akan tapi ada satu nama yang terlupa. Nah, jadi begitu, maksiat yang sedikit saja itu bisa menghilangkan hafalan. Kalau ingin, jadi intinya adalah jika sahabat sekalian ingin menguatkan hafalan, silahkan praktekkan untuk sholat malam, sholat di sepertiga malam terakhir, kemudian berdoa secara sungguh-sungguh.
Tentu dengan sholawat dulu, membaca surah Al-Fatihah terlebih dahulu, membaca bismillah, Al-Fatihah, sholawat. Kemudian berdoa sungguh-sungguh. Doanya apa? Silahkan doa bebas sebagaimana yang sahabat inginkan. Dengan bahasa Indonesia misalkan bisa, ya Allah berikanlah saya hafalan yang kuat. Atau menggunakan doa yang masyhur, misalkan Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Itu Allahumma rzuqna fahman nabiyyin, ya Allah berikanlah aku kefahaman para nabi, wa hifdzal mursalin, dan hafalan para rasul, wa ilhamal malaikatil muqarrabin, dan ilham para malaikat yang muqarrabin. Jadi itu intinya, sholat malam, berdoa, kemudian setelah berdoa, bukalah apa yang sahabat ingin hafalkan. Misalkan ingin menghafalkan nadhom, ingin menghafalkan Al-Quran, ingin menghafalkan materi-materi pelajaran, bukalah. Kemudian juga hindari hal-hal yang bisa menyebabkan lemahnya hafalan seperti bermaksiat, bisa berbohong, atau hal-hal yang oleh agama itu dilarang. Dan pengalaman saya seperti ini, sebelum saya melaksanakan hal-hal ini, saya mencoba menghafal sehari itu 3 nadhom itu sangat sulit. Jangankan 3 nadhom, 1,5 nadhom itu sangat sulit. Akan tetapi ketika saya melaksanakan rutin hal itu dan menghafal di waktu sepertiga malam terakhir itu, saya seperti mendapatkan anugerah yang sangat luar biasa, sehingga saya bisa mendapatkan hafalan yang kuat dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Dan mungkin sahabat sekalian punya kisah menarik tentang cara untuk menguatkan hafalan. Silahkan berbagi di kolom komentar supaya sahabat-sahabat yang lain bisa belajar dari pengalaman sahabat-sahabat sekalian. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga bermanfaat. Kita berjumpa lagi dalam video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.